Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk mempelajari pelajaran informasi dan teknologi atau disingkat dengan IT. Ini singkatan yang dipakai di seluruh dunia, IT, informasi dan teknologi. Kalau di Indonesia, teknologi informasi, dibalik saja. Jadi pada pelajaran kita kali ini, tadi saya dalam menyampaikan pelajaran itu singkat-singkat, insyaallah ta'ala bisa dipahami dan bisa dikembangkan nanti ilmunya agar tidak terlalu panjang lebar pelajaran kita. Insyaallah ta'ala bisa berguna untuk ke depan bagi para santri yang ingin menjadi pengajar atau menjadi seorang ustazah ataukah untuk pengembangan ilmu ke depan. Baiklah, kita mulai dulu pelajarannya tentang pengenalan informasi dan teknologi dulu. Kita buka di slide dulu ya. Apa itu IT? Saya jelaskan dulu. Jadi bagi teman-teman yang sudah paham tentang ini, tidak apa-apa kita mengulang saja. Tapi mungkin teman-teman yang lain mungkin belum mengerti tentang apa itu IT. Ya, kita mulai. Jadi IT itu adalah bahasa Inggris, dikenal dengan Information Technology, IT dalam istilah umum ya, yang tadi kita sudah jelaskan, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi ya, digital ya. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Jadi ini dalam bentuk suara dan video ya, bisa diketahui bersama ya. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern. Jadi untuk mengakses informasi dan teknologi itu kita jelaskan bahwasanya perangkat itu ada beberapa macam ya. Yang sering kita gunakan yaitu komputer, PC. Ini yang ada dua, terbagi juga dua ya. Ada laptop, ya bisa dibawa-bawa. Laptop ini satu paket antara layar dan CPU-nya. Tapi ada personal komputer juga yang bisa dipakai di kantor, terpisah antara LCD dengan CPU-nya. Dan handphone ya, yang biasa kita gunakan sekarang ini smartphone, berbagai macam merek juga, itu bisa mengakses internet, informasi dan teknologi. Sekarang sudah ada juga TV Android, tapi tidak usah kita jelaskan itu. Kita lanjut. Nah, apa saja perangkat daripada informasi dan teknologi? Itu terbagi dua ya. Yang pertama adalah perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak, yaitu perangkat yang lunak yang disebut dengan software ya. Jadi kita kembali tentang perangkat keras. Perangkat keras ini meliputi beberapa perangkat ya. Ini perangkat keras yang terlihat ya, bentuknya ya. Beda dengan perangkat software, tidak kelihatan bentuknya, cuma hanya sekedar biasa dengan CD atau hanya digital. Nah, perangkat keras itu terdiri dari prosesor. Prosesor ini biasa disebut dengan otak. Kalau di komputer, otaknya prosesor ini sangat penting sekali. Ini prosesor ini yang menentukan kecepatan daripada perangkat kita. Kemudian yang kedua adalah memori. Ini juga memori RAM. Ini
dua komponen yang sangat menentukan kecepatan daripada komputer, memori dan prosesor. Kemudian motherboard, ini motherboard mesinnya, ini mesin daripada komputer. Kemudian casing, ya, casing dan power supply itu gabung biasanya. Kemudian ada CD-ROM. CD-ROM ini untuk CD. Kemudian monitor, biasa disebut dengan LCD, ya, LCD monitor. Kalau dulu LCD tabung, sekarang sudah canggih, sudah pakai LED LCD. Kemudian VGA. VGA ini untuk menampilkan ketajaman gambar, ya. VGA biasa untuk main game atau desain, itu butuh VGA yang tinggi, ataukah perangkat-perangkat yang lainnya. Kemudian ada hard disk. Hard disk ini penyimpan data. Kemudian kabel power. Nah, mungkin teman-teman atau kita tidak mengetahui persis, ya, bagaimana yang dinamakan prosesor. Mari kita lihat sendiri. Kita lihat dulu di bentuknya gimana. Kita masuk di browser aja dulu, ya, untuk mengakses itu bagaimana. Nah, kita pertama lihat motherboard. Ini perlu kita ketahui, ya, karena terkadang kita butuh perangkat ini kita harus beli di toko. Kalau kita tidak tahu, ya, nanti kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Ini motherboard. Ini adalah mesin daripada komputer. Ini agak lambat menunya. Ini tidak apa, ini mesinnya ini. Kita lihat saja ini. Ini. Ini dia tampilannya. Ini adalah motherboard. Disinilah mesin daripada komputer yang PC, untuk PC nih yang besar ini. Ini prosesornya di sini, posisinya di sini. Ya, kita lihat. Nah, kemudian ada memori RAM, itu biasanya ini terletak di sini untuk SD, DDR, RAM. Ini dia. Kita perbesar ini. Dan ini konektor untuk gambar ya di sini. Kadang biasanya VGA. Ini konektornya di sini. Ini inilah tampilan daripada motherboard. Kemudian prosesor. Tampilannya gini, ya, prosesor. Nah, ini dia tampilan prosesor. Nggak usah ini, kita lihat ini. Jadi prosesor itu berbentuk chip, ya, cuma kecil, cuma harganya mahal. Sekarang ini sudah minimal Core i3, ya, yang kita pakai standar supaya kecepatannya memuaskan untuk tidak lambat loading. Ada juga di bawahnya namanya Celeron, itu agak lambat kinerjanya. Kemudian ada Core i5, Core 5, ini dia. Dan ada Core i7. Nah, untuk kenyamanan pekerjaan untuk di informasi dan teknologi supaya tidak lambat loading, itu standarnya prosesor Core i3, kemudian memori minimal 4 GB, dan hard disk itu sekarang paling rendah 500 sudah cukup. Tapi yang sangat menentukan itu untuk kecepatan adalah Core i3 ke atas, ya, Core i3 ke atas, Core i3, dan memori minimal 4 GB. Kalau hard disk itu penyimpanan file, hard disk penyimpanan data, hard disk, ya. Hard disk itu bentuknya seperti ini. Nah, ini hard disk ini. Ini untuk menyimpan file. Kalau laptop lebih kecil gambarnya. Lebih kecil gambarnya. Ini. Ada juga eksternal, ya, bisa dicolok-colok di komputer, itu hard disk namanya. Sama semua fungsinya dan
penyimpanan data film, data MP3, data suara ya, dan data file-file pekerjaan. Oke, sudah cukup mungkin perangkat keras. Kalau motherboard ini dia casing ini boxnya ya, box dari casing itu. Kita lihat semuanya ya. Tidak apa-apa, kita ketahui bersama dulu supaya dasar-dasarnya. Nah, ini dia. Nah, ini perangkat PC itu terdiri daripada layar LCD, kemudian casing. Casing ini dalamnya ada tadi komponennya itu motherboard, prosesor, memori tergabung di sini. Kemudian keyboard dan mouse, kemudian speaker. Ini dia perangkat untuk PC. Tapi kalau laptop hanya satu saja ya, dia sudah tergabung semua. Cuma kinerja untuk pekerjaan itu lebih kuat pakai PC karena kinerja lebih tahan ya, kuat juga. Kemudian kalau ada kerusakan itu lebih mudah diperbaiki. Ya. Kita kembali ke sini. Sekarang kita masuk ke ini ya. Sekarang perangkat ini prosesor dia, gambarnya sudah ada. Kemudian memori, ini yang paling menentukan untuk kecepatan komputer. Kemudian kita ke perangkat lunak. Perangkat lunak itu namanya software. Nah, software itu dalam komputer itu perlu software utama ya. Yang biasa kita pakai adalah Windows. Itu milik dari Microsoft punya Bill Gates ya. Ini ada beberapa versi ya, ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows 10. Yang sekarang digunakan itu hanya kebanyakan di 7 dengan Windows 10. Windows 8 itu gagal produk, tidak digunakan lagi sekarang. Kemudian ada Mac OS, itu punya Apple, dan Linux Ubuntu ya. Ini jarang dipakai di Indonesia ini, tapi sebagian orang-orang itu banyak yang Linux karena dia freeware. Cuma kebanyakan orang pakai Windows. Kalau freeware itu gratis, jadi tidak dibeli. Kalau Windows dengan Mac OS itu dibeli softwarenya. Windows 7 itu dijual, harganya sekitar 1 juta lebih, bahkan ada yang sampai 3 juta. Ada beberapa versi juga. Kemudian di perangkat utama itu software ada untuk Office ya. Microsoft juga merilis untuk Office, pengerjaan Office, untuk mengetik, membuat tabel apa. Itu namanya Microsoft Word dan Excel dan PowerPoint. Bagaimana tampilannya? Nah, kita lihat. Itu setelah diinstal di komputer, harus diinstal dulu aplikasinya Microsoft Office. Ini tampilannya begini. Kita masuk di All Apps. Kalau di ini tampilan Windows 10 ini. Ini Windows 10 yang saya pakai. Tampilannya seperti ini. Kalau kita di komputer yang biasanya di bawah sini ya, ini kita punya toolbar, tapi saya simpan di samping sini kiri. Ini dia, kita All Apps, kita cari, kita scroll ke bawah ini mouse-nya, cari Microsoft Office yang saya pakai ini versi 2013. Untuk mengetik pakai Microsoft Word. Nah, ini dia Microsoft Word untuk mengetik ini dokumen. Kita klik black dokumen, akan tampil dari Microsoft Word. Nah, ini tampilannya Microsoft Word. Jadi untuk mengetik ya, mengetik. Nah, nanti kita pelajar khusus ini untuk Microsoft Word. Ini banyak sekali di sini ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari, cara mengetik. Tapi nanti dari pelajaran selanjutnya.
Juga di Microsoft Office itu ada Excel untuk membuat tabel-tabel. Ya, ini hanya pengenalan saja dulu. Microsoft Office, kita masuk di Microsoft Office, kita scroll ke sini, ini dia Excel. Kalau untuk mulai Excel ini tinggal kita klik 2 kali nih, atau 1 kali bisa juga. Ini untuk membuat tabel-tabel ya, tabel-tabel. Nanti kita belajar juga ini. Ini yang sering dipakai untuk Office ya, Microsoft Excel dan Office dengan Microsoft Word. Kemudian kita kembali ke slide. Ada juga browser. Ini browser. Ini browser ya untuk searching di internet, untuk masuk di internet, terkoneksi. Browser ini terdiri daripada Internet Explorer, Microsoft punya. Kita lihat langsung ya, bagaimana tampilan daripada Microsoft Internet Explorer itu. Nah, kalau Anda buka di sini di Start Office itu ada tampilan Microsoft Edge ini. Edge ini tampilan E. Ini Internet Explorer namanya. Ini milik dari Microsoft. Kalau kita beli laptop sudah tertanam di sini. Jadi kita klik 1 kali saja akan masuk di browser. Kemudian ada Microsoft, ada juga ya Firefox. Ini Firefox juga browser. Nah, ini punya Firefox ini. Ya, ini tampilannya browser. Ini untuk masuk di alamat internet di website websitenya harus kita masuk di sini dulu ya, di halaman dia paling atas ini. Ya, search with Google to enter address. Kita klik di situ. Misalnya kita masuk ke Google, kita klik saja Google, www.google.com. Ini sudah ada. Nah, ini masuk di Google. Sama dengan Chrome juga, ini browser juga Chrome punya Google punya, namanya Google Chrome. Nah, ini dia. Nanti kita belajar juga di sini ya, Google Chrome untuk pelajaran selanjutnya. Ini banyak sekali fungsi-fungsi di sini. Banyak sekali aplikasi yang berguna untuk pendidikan dan lain-lain. Nah, itu browser pengenalannya. Ada juga Opera, banyak sekarang browser. Mungkin ini dulu yang perlu kita ketahui sebagai intro pengenalan daripada bagaimana mengakses informasi dan teknologi. Dan insyaallah ta'ala kita akan belajar nanti pada pertemuan selanjutnya apa-apa saja yang perlu kita pelajari daripada software lunak. Karena untuk perangkat keras itu saya kira sudah cukup. Nanti pelajarannya kita akan tambahkan lagi kalau misalnya ada yang tidak diketahui. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan bisa melalui email ataukah melalui WhatsApp. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ini ya.